Breaking news, ratusan prajurit tengkorak Kostrad kepung hutan Intan Jaya. KKB Undius Kogoya terpojok. Melansir dari OK News, gerombolan kelompok kriminal bersenjata atau KKB, teroris pimpinan Undius Kogoya di Intan Jaya sudah tidak bisa bergerak bebas. Diketahui, Undius Kogoya terkenal sadis dalam melancarkan aksi terornya kepada masyarakat. Pasalnya warga Sani yang selama 3 bulan ini merasakan dampak kehadiran pasukan tengkorak Kostrad secara terang-terangan angkat senjata melawan Apeni Kobogau dan kelompoknya yang pada Kamis malam berencana merusak fasilitas bermain dan penerangan yang telah menghiasi kampung Sambili, Intan Jaya, Papua. Informasi yang diterima Okezone, saat ini sudah seminggu ratusan pasukan tengkorak Kostrad pimpinan Letkol Infantri Ardiansa mengendap di hutan untuk mengamankan kota Sugapa, Intan Jaya. Meskipun gerombolan KKB pimpinan Undius Kogoya tidak mengetahui keberadaan pasukan tengkorak yang telah siap dengan berbagai jenis senjata siap tempur, namun Apeni Kobagau yang merupakan wakil dari Undius mengetahui bahwa pasukan Kostrad sedang berada di hutan. Kapten Infantri Poltak Siahan alias Panglima Mamba yang terkenal jago tembak spontan mengendalikan pasukannya di pos Mamba. Si Panglima Mamba bukan hanya memberi perintah kepada para kesatria tengkorak, namun langsung mengambil posisi penembakan sambil menunggu, memantau dan mencari siapa tahu gerombolan KKB dapat dibidik dan ditembak. Tetap pada kedudukan masing-masing, Siliwangi dan Birawa pendiaman. Siapa tahu tikus-tikus itu kabur lewat depan kalian. Angker tetap pada sektor masing-masing, enggak usah urusi yang lain. Udah stres tikus-tikus itu, cari mati dia, kata Kapten Poltak memerintahkan pasukannya. Dari pos Koper, Letkol Infantri Ardiansa mengendalikan seluruh pasukan tengkorak Kostrad, baik yang berada di pos Titigi di ujung timur maupun pos Bilogai di ujung barat. Dia memerintahkan para komandan pos mengendalikan pasukannya masing-masing. Mantan kombatan OPM, perjuangan Papua Merdeka sia-sia. Tokoh masyarakat Papua, Herman Yoku, mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat TNI Polri terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Kepala suku besar di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua itu, menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua agar dapat bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas Kamtibmas di bumi Cendrawasih. Dalam wawancara di Jayapura, Herman berharap momen hari lahir Pancasila dapat menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Papua untuk menjaga Papua tetap aman dan damai dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan semangat kegotong royongan, semangat ideologi Pancasila, saya ingin menghimbau kepada seluruh orang asli Papua yang ada di tanah Papua. Mari kita menjaga Kamtibmas, menjaga lingkungan kita. Kemudian sebagai warga negara, kita harus sadar akan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam bingkai NKRI, ujarnya. Orang Papua yang berbeda ideologi diminta kembali ke NKRI. Herman Yoku juga mengajak saudara-saudaranya yang memiliki perbedaan ideologi untuk melakukan introspeksi terhadap setiap kekurangan yang ada dalam diri mereka dan menyampaikannya kepada pemerintah. Sebab menurutnya, pemerintah adalah wakil Tuhan yang sesuai dengan ajaran dari 5 agama yang ada di Indonesia. Saya minta kepada saudara-saudara yang berseberangan ideologi, mari kita kembali, kita koreksi apa yang menjadi persoalan terhadap diri kita sendiri. Apa yang kita tidak suka sampaikan kepada pemerintah, kata Herman. Sebagai anggota Majelis Rakyat Papua, Herman menegaskan bahwa mereka yang berbeda ideologi sesungguhnya masih menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Saya ingin menyampaikan saudara, bukan warga negara West Papua yang saudara banggakan, saudara masih berstatus WNI. Hari ini saudara bisa membanggakan diri, mengangkat senjata melawan saudaramu sendiri. Tapi tanpa disadari, saudara lupa bahwa Tuhan telah menjadikan kita sama, tuturnya.
Kita diciptakan dari debu, kita akan kembali juga ke debu. Dari tanah kita akan kembali menjadi tanah. Untuk itu, saya mohon saudara-saudaraku yang ada di lembah pegunungan, kembalilah dan bangun kembali kampung, lanjut Herman. Mantan kombatan OPM yang pernah merasakan rumah tahanan militer TNI AD di Klokam, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, pada tahun 1979 hingga 1983 itu juga menyebutkan bahwa perjuangan kemerdekaan Papua adalah sia-sia. Tidak ada arti saudara berjuang. Saya bekas kombatan yang bukan punya tangan berdarah seperti yang saudara lakukan. Tangan saya bersih karena saya berjuang dengan kemampuan saya menyampaikan gagasan diplomasi ke pihak-pihak terkait di luar negeri, dan ternyata tidak ada bantuan satupun yang dikasih, ungkapnya. Herman menegaskan, tidak ada satupun negara di luar sana yang bakal mendukung perjuangan Papua merdeka. Oleh karena itu, dia menghimbau kepada orang asli Papua yang masih mengangkat senjata untuk segera kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik. Lebih lanjut, Herman mengatakan bahwa selama ini TNI Polri telah melakukan berbagai pendekatan untuk merangkul OPM agar kembali ke NKRI, tetapi sayangnya tidak diindahkan. Untuk itu, dia meminta agar hukum ditegakkan dengan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum. Menurutnya, NKRI adalah negara hukum dan semua orang sama di mata hukum. Saya menyampaikan apresiasi terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat TNI Polri terhadap KKB di Papua. Saya juga menghimbau kepada KKB untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, pungkas Herman. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.